lagi pemirsa di Penyejuk Kolbu, mudah-mudahan membuat hati kita semakin sejuk. Nah, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu dan juga tayamum. Tentunya masih bersama dengan Kang Ude yang akan membahas. Ini tadi ada satu lagi yang tadi sempat dikupas sedikit mengenai bersentuhan kulit lawan jenis nih Ude ya, antara laki-laki dan perempuan. Mungkin bisa coba dijelaskan seperti apa? Bersentuhan kulit ya laki-laki dengan perempuan, apakah ini termasuk membatalkan wudhu atau tidak? Ada dua pendapat. Ada yang membatalkan wudhu, ada yang tidak membatalkan wudhu, dan kedua-duanya ini berdasarkan kepada dalil. Dalilnya, jadi ada dalilnya. Ada dalilnya, dua-duanya ada dalilnya. Pertama, dalam kitab Safinah, kitab fikih Safinah, dinyatakan bahwa di antara yang membatalkan wudhu itu adalah iltiqa'u basyaratai rajulun wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi hailin. Bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, yang bukan muhrim dan tanpa penghalang. Ini berlandaskan kepada dalil di Al-Maidah ayat 6. Aula mastumun nisa, atau menyentuh an-nisa, menyentuh perempuan. Dengan keterangan tersebut berarti bersentuh kulit laki-laki dan perempuan ini membatalkan wudhu. Tapi tidak berhenti di sana aja, Kak. Jangan dulu titik ya. Koma. Ya. Lanjut kembali. Tetapi ulama hadis yang lainnya berpendapat bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Apa dalilnya? Iya dalilnya. Hadis riwayat dikeluarkan oleh Ishaq bin Rohawaih dan dikeluarkan juga oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. Wa anha radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa huwa shaimun wa qala innal qiblata la tanqudul wudu'a wa la tuftirus shaima. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menciumnya, mencium Aisyah, padahal beliau sedang saum. Nabi mengatakan sesungguhnya mencium itu tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan saum. Ingat, yang Rasul cium itu adalah Aisyah, istrinya. Tuh. Kalau mencium orang lain, bahaya, ya. Bahaya. Wala taqrabuz zina. Jadi mendekatinya aja tidak boleh, apalagi melakukannya jelas tidak diperbolehkan. Jadi dengan hadis ini dengan tegas Nabi nggak berwudu lagi. Nabi juga nggak batal saumnya ketika Nabi mencium istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, dan ini berdasar kepada keterangan hadis tersebut. Jadi ayat aula mastumun nisa ayat 6, di pertengahan ayat 6 surat Al-Maidah itu ada kalimat aula mastumun nisa, atau bersentuhan atau menyentuh perempuan. Maksudnya bukan bersentuhan kulit, tetapi mula masa di sana adalah bersetubuh. Ya, ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Subulus Salam. Wa qad fassara Aliyu alaihi salamu, Ali alaihi salam telah menafsirkan al-mulamasa. Mulamasa itu bil jimai, dengan arti bersetubuh, jima. Wa fassaraha habrul ummati Ibnu Abbasin bidzalika. Demikian juga habr al-ummah, yaitu Ibnu Abbas telah menafsirkan seperti itu. Jadi mula masa di ayat ke-6 surat Al-Maidah dengan kalimat aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan, maksud menyentuh itu bukan sekedar menyentuh. Bukan sekedar menyentuh, tapi berhubungan suami istri. Berhubungan, bersetubuh suami istri. Qala Ibnu Abbas telah menyatakan innal massa wal lamsa wal mubasyarata al jima'u walakinallaha yakni ma syaa bima syaa. Bahwa massu, lamsu dan mubasyarah maksudnya bersetubuh. Namun Allah membuat kinayah, ungkapan kiasan dari apa yang Dia kehendaki dengan apa saja yang Dia kehendaki. Hadisnya riwayat At-Tabrani.
gitu ya. Jadi memang pengertian menyentuh di situ adalah memang melakukan bersenggama atau berhubungan badan atau berhubungan suami istri begitu ya. Jadi kalau misalkan hanya misalkan ketika saya wudhu kemudian ada teman saya menepuknya, misalkan ada sesuatu, bisa ada binatang, misalkan ada tiba-tiba ada laba-laba misalnya, terus ditepuk di seperti itu kan sama dengan menyentuh. Itu berarti tidak membatalkan atau ya? Persoalan nanti kemudian muncul kalau Aka melihat di tayangan TV Mekah, ya, namanya TV Al-Quranul Karim, 24 jam nonstop itu live. Para jamaah haji ataupun umroh itu terbiasa melaksanakan salah satu di antara rukun haji, rukun umroh, ataupun di luar dari pelaksanaan umroh hanya tawaf sunnah saja, itu mereka dipastikan bersentuhan antara laki dan perempuan. Sepertinya tidak memungkinkan dan sepertinya mustahil untuk orang kemudian menjauh-jauhi antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Ya, itu karena kan aspek bersentuhan itu pasti terjadi. Apalagi dengan jumlah bukan puluhan akannya. Di Masjidil Haram itu, di Ka'bah mereka melakukan tawaf itu bukan puluhan orang, tapi ratusan, ribuan orang. Betul. Dan itu kemungkinan besar saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan tawaf dianjurkan untuk dalam keadaan bersuci. Ya, tapi kalau sa'i nggak ada persoalan. Kalau sa'i tidak dalam keadaan suci masih boleh sa'i. Tapi kalau tawaf ini disunahkan dalam keadaan suci. Dalam keadaan berwudu atau bertayamum ya. Pokoknya dalam keadaan bersuci, tawafnya itu sah. Tapi kalau tawaf tidak dilakukan dalam keadaan tidak bersuci, maka tidak sah. Dan salah satu cara kita untuk memuliakan, menghormati masjid, tahiyatul masjid di Masjidil Haram yaitu dengan tawaf. Bisa dengan sunat biasa atau dengan sholat biasa, sholat sunnah, tahiyatul masjid, atau dengan tawaf. Dan tawaf itu kalau Anda lihat, coba perhatikan. Ya, Anda lihat, perhatikan, apalagi Anda yang sudah pernah ke Masjidil Haram, kayaknya nggak mungkin untuk kemudian tidak bersentuh. Dan bersentuhnya juga tidak disengaja disentuh-sentuhin gitu ya. Enggak. Tapi memang karena memang itu ketika ibadah kita memang banyak yang melakukannya, jadi memang betul. Dan nggak kebayang kalau seandainya bersentuhan kulit laki perempuan itu membatalkan wudhu. Nggak kebayang ya, tiap detik tersentuh, keluar wudhu lagi ya, itu. Sentuh lagi wudhu. Kapan selesainya tawafnya gitu ya. Seperti itu ya. Dan kemudian kalau misalkannya tadi bersentuhan itu misalnya mahramnya, misalnya suami istri atau juga misalkannya ibu kepada anaknya misalkannya, itu bagaimana? Ya, itu tentu tidak ada persoalan ya. Tidak ada persoalan Aka kemudian suntangan ke orang tua ya, nggak perlu kemudian mengulangi lagi wudhu ya, tidak membatalkan wudhu. Lantas jangankan kepada orang tua kita ya, ataupun kepada istri kita, kepada yang bukan istri kita kan tidak sengaja kemudian bersentuhan, tidak perlu untuk mengulangi wudhu, karena persoalannya pada aspek kasus tadi ya, orang sedang tawaf, ribuan orang, laki, perempuan, itu pasti saling bersentuhan. Dan tidak memungkinkan kembali untuk kemudian berwudu. Dan itu tidak menyebabkan orang kemudian batal wudunya. Jadi seperti itu udah ya. Jadi intinya mungkin kalau yang disertai dengan hasrat, apakah itu juga membatalkan atau bagaimana? Maksud hasratnya apa nih? Ya maksudnya pikiran nakal, pikiran jorok gitu. Ya, misal seorang laki-laki gitu kan, ada aja mungkin yang namanya setan, udah ya kita misalkan sengaja menyentuh atau bersentuhan. Iya, misalkan kan kalimatnya bersentuhan, bukan sengaja menyentuh. Kalau sengaja menyentuh, siap-siap nanti dibakar dengan api neraka. Kata Rasulullah SAW. Karena itu kan bukan muhrim. Bukan muhrim lantas kita toel ya, kita sentuh, bukan muhrimnya ya. Nah, ini maksud dan tujuannya apa? Jelas kan, Islam itu agama yang kemudian melarang kita untuk melakukan perbuatan zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Dan itu adalah bagian yang jelas diharamkan oleh Islam. Maka kalau bukan muhrim kan, laki, perempuan, hendaklah kita kalaupun mau salaman dengan cara-cara yang masih tetap aman ya.
begini. Kalau kita mah gini aja tuh udah. Oh, ini laki. Iya, laki. Contoh, tadi saya kan mencontohkan. Ya, seperti itu. Tidak perlu kemudian karena aduh gimana ya gengsi, terus dia takutnya sakit hati, nggak perlu. Kalau kita sudah jelaskan, insya Allah tidak ada hal-hal yang perlu kita takutkan. Seperti itu ya. Ini sombong, ini tersasalaman ke abdi Punten teh. sanes muhrim. Gitu. Sanes muhrim punten ya. Jadi kalau di Bandung mah ini tiga salam mojang jajaka udah. Moka sebenarnya mojang jajaka seperti itu. Nah, udah kemudian saya pernah membaca juga apakah muntah atau keluar darah misalkannya itu membatalkan atau tidak? Ingin tahu jawabannya? Mau atuh. Ya, kita nanti ini pertanyaan saya belum terjawab pemirsa, tapi seperti biasa jangan kemana-mana, tetap di Penyejuk Kolbu setelah pariwara yang berikut ini.